Lorong jembatan kereta api ini merupakan satu-satunya akses pintu masuk utama yang dijadikan pintu gerbang untuk menuju Kampung Tuklaban dari jalur selatan. Lorong ini dahulunya adalah saluran air, sungai kecil untuk mengairi sawah, tapi karena jalan kereta api posisinya lebih tinggi, maka lorong jembatan ini jadi alternatif jalur masuk ataupun keluar dari Kampung Tuklaban melalui jalur selatan, yakni dari Kampung Purworejo, Desa Temyang Sari. Sebenarnya untuk menuju Kampung Tuklaban ada 2 jalur lagi, yakni jalur utara melalui Kampung Jurang Pereng dan jalur barat yakni lewat Kampung Cipedang Jubleg, Desa Jayamulya. Jika sudah lewat lorong jembatan kereta api ini, pemandangan hijau terhampar dari tanaman padi dan pasti kita akan disambut lebatnya kebun mangga. Jikalau masuk ke lorong waktu mundur ke belakang jauh sebelum Kampung Tuklaban sekarang ini, wilayah ini merupakan daerah hutan dan sedikit tegalan yang dianugerahi aliran sungai kecil yang mengalir. Mungkin dari sinilah asal-usul itu muncul. Kala itu kekeringan tengah melanda. Seorang pemuda berjalan gontai menelusuri tanggul sungai untuk mencari air pelepas dahaga. Namun air yang dia cari tak jua ditemukan. Tak jauh dari sungai kecil berdirilah pondok yang dihuni seorang kakek tua. Pemuda itu menghampiri pondok tersebut dengan maksud untuk meminta air minum. Sang kakek hanya diam. Pemuda tersebut mengulangi lagi ucapannya. Ia beranggapan bahwa kakek tersebut tidak mendengar. Dan sang kakek malah memberikan tongkatnya. Meski dalam kebingungan, sang pemuda itu menerima tongkat pemberian sang kakek. Sang kakek tua pun pergi entah kemana. Pemuda itu diam sejenak. Tanpa sadar ia meletakkan tongkat pemberian sang kakek tua itu di bawah pohon laban. Keajaiban muncul, air keluar seperti air mancur ketika ujung tongkat menyentuh tanah. Air yang keluar itu membentuk mata air. Orang menamakannya dengan kata tuk. Karena keluarnya dari bawah pohon laban, orang menamainya Tuk Laban. Lama-kelamaan banyak orang yang menetap di sekitar sumur itu dan membentuk koloni. Semenjak itu orang menamainya Kampung Tuklaban. Sang pemuda itu bermaksud mengucapkan terima kasih kepada sang kakek. Namun sang kakek ternyata yang bernama Ki Hasanuddin itu tak datang-datang. Dan sang pemuda pun memutuskan untuk pergi. Tahun pun berganti. Ketika kerajaan Mataram berjaya, salah seorang raja yang bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo tidak berkenan terhadap keberadaan VOC di Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta. Di tahun 1628, Sultan Agung menyerang Batavia, namun gagal karena
kekurangan persediaan pangan. Karena Belanda membakar lumbung padi di Bekasi dan Karawang. Pun di daerah Tuklaban dan sekitarnya tak lupa dijadikan daerah yang ajang persiapan untuk penyerangan berikutnya. Kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo sengaja menempatkan tukang pandai besi yang dibawa dari Jawa lalu ditempatkan di sekitar kampung Tuklaban. Mereka diberi sandi dan kode-kode dan ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu dengan kode kesiji, keloro, ketelu, kepapat, kelima, keenam, kepitu, dan kewolu yang sekarang berubah menjadi blok tertentu seperti blok kepitu, blok kewolu. Itu merupakan dahulunya adalah sentra-sentra pandai besi yang dipilih sengaja dijadikan untuk membuat senjata oleh Sultan Agung. Untuk urusan logistik, Sultan Agung Hanyokrokusumo memindahkan warga Jawa dan para prajuritnya untuk membuka lahan pertanian di sekitar daerah Tuklaban. Yang baru dengan harapan nanti kalau penyerangan itu terjadi ada persediaan untuk pakan prajurit jika penyerangan ke Batavia yang kedua itu dilaksanakan. Itulah makanya di kampung Tuklaban bercampur logat dari berbagai jenis bahasa di Jawa. Ada yang berlogat Brebes, berlogat Gabus, dan berlogat Tegal. Kemudian sewaktu Perang Kedongdong terjadi di tahun 1812 sampai 1818, ini terjadi sebelum Perang Jawa, yakni Pangeran Diponegoro menyerang Belanda di Jawa. Di Tuklaban pun memberikan andil sebagian kecil untuk Perang Kedondong. Sang Bagus Jabin melatih para pemuda untuk bersama-sama mengusir penjajah Belanda dengan menyokong perjuangan Ki Bagus Rangin. Di tahun 1816, Ki Bagus Jabin kegiatannya tercium oleh residen Belanda di Cirebon. Belanda pun menyerang kampung Tuklaban. Lalu Ki Bagus Jabin memindahkan pusat pergerakannya ke Laun Malang. Di tahun 1980-an, banyak petani dan penduduk yang menemukan persenjataan perang di sawah-sawah ketika mereka menggarap sawah untuk lahan pertanian. Terima kasih. Salah dan benarnya Allah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.